terima kasih telah bergabung di channel ini. Berhubung ini konten pertama, kita akan bahas film menarik dari Thailand yang berjudul Heart Attack pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang pria editor dan dokter. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Aku bising banget sebenarnya. Pertama-tama, kita diperlihatkan oleh seorang pria botak yang sudah terbaring karena 3 hari tidak tidur. Pria ini bernama Yon. Sebagai editor freelance, Yon yang sangat lesu sedang mengedit foto seorang model yang dimana waktunya sudah hampir habis alias deadline. Lalu, datang wanita bernama J, partner kerja Yon, yang mendesak untuk Yon agar cepat menyelesaikan pekerjaannya. Hingga tepat jam 5, Yon pun berhasil tidak tidur selama 4 hari. Sungguh giat bekerja. Setelah hasil dilihat, klien pun ingin terlihat lebih mewah, dan Yon terpaksa mengedit di tempat tersebut. Dan tidak sia-sia, hasilnya pun diapresiasi dan Yon terlihat bangga. Setelahnya diperlihatkan Yon harus ke acara pemakaman ayah temannya. Namun ia pun ragu apakah ia masih berteman, karena Yon sibuk bekerja hingga lupa pada temannya. Dan bayangkan, di acara pemakaman pun Yon masih sempat minta wifi. Sungguh terlalu Yon. Temannya pun menegur Yon agar tidak usah datang ke pemakaman ayah temannya jika ia sedang sibuk. Yon akan mengambil gajinya dan bertemu senior yang agak songong, hingga ia sadar ada sesuatu di leher Yon. Setelah di rumah, Yon pun gatal yang sangat mengganggu pekerjaannya. Di sini ia pergi ke rumah sakit yang bagus untuk berobat. Dengan asik menelpon, Yon tidak sadar rumah sakit tersebut yang fasilitasnya bagus itu sangatlah mahal, hingga gajinya pun habis. Bayangkan, Yon yang baru saja ambil gaji, nambah pusing lah jadinya. Setelah minum obat, Yon pun tertidur dan kerjaannya tertunda. Dia pun membakar obatnya. Yon lanjut bekerja hingga sadar bintiknya sudah bertambah. Hingga ia menemukan rumah sakit di internet yang lebih murah pastinya, dan bisa dibayangkan rumah sakit ini sangat ramai, antriannya pun sangat panjang. Memang kalau berobat itu ya kalau nggak mahal ya ngantri, mau di Thailand pun begitu ya. Setelah menunggu lama, Yon pun bisa ke ruangan dokter. Disinilah film ini dibuka. Dengan menampilkan dokter cantik berparas alami bernama Im, diperankan oleh supermodel yang mungkin kalian sudah tahu. Di sini mereka masih berjalan normal, hingga dokter Im memeriksa barang pribadi Yon. Ya, barang pribadi Yon. Yon pun tidak semangat setelahnya, dan sepertinya Yon terlihat gugup saat dokter memberi nasihat agar Yon lebih banyak istirahat. Di sini Yon terkena alergi. Masih dengan kesibukannya, Yon bekerja hingga J, partner Yon, memberi makanan kesukaannya. Tapi ternyata makanan itulah penyebab alergi Yon. Yon pergi ke Indomaretnya Thailand, nanya sama abang kasirnya yang bernama Kai. Nah, Kai ini penting diingat karena kita akan bahas nanti di akhir. Saran mamang kasir alias Kai ini pun untuk memakannya saja, karena kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sudah diperkirakan makin bertambahlah alerginya si Yon ini. Memang sarannya si mamang kasir tadi nggak bisa dipercaya. Karena Yon takut tertidur, dia tidak minum obatnya, tapi dia pergi ke tempat gym. Yon berpikir mungkin dengan dia nge-gym, dia bisa sembuh. Lalu dia membeli sepatu baru dan pamer di sosmed. Hingga tiba hari untuk bertemu Dr. Im. Dan Dr. Im pun langsung marah karena bintik Yon bertambah. Ia tahu Yon tidak meminum obatnya. Yon diberi nasihat untuk tidur cepat, dan Yon pun tidur cepat meninggalkan hasil editan yang buruk dan mengirimnya ke klien. Dan hasilnya pun ia tidak bisa tidur karena memikirkan editan yang kurang. Memanglah Yon ini พุทธ
โธ่พุธเดี๋ยวนะพุธนี้ต้องส่งอีกงานไม่ใช่เหรอวะ Pagi pun tiba, Yon pun ke gym untuk tidur dong pastinya. Setelahnya Yon pulang hingga J menelpon karena kerjaannya buruk, hingga menyuruh orang menggantinya dan dia pun menyesal akan hal itu. Setelah ia kembali bertemu dengan Dr. Im pun bangga karena Yon lebih baik sedikit. Nah, di sini Dr. Im menanyai hal-hal pribadi dan Yon terlihat suka kepada Dr. Im. มีแฟนปะ โอเค มันเกี่ยวกับโรคด้วยเหรอครับ เฮ้ยเอาจริง บางคนคิดว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่าพฤติกรรมของผู้ป่วยมันสัมพันธ์กับโรค แล้วถ้าไม่มีนี่ทางการแพทย์แนะนำว่าควรมีหรือไม่มีอะครับ เอาจริงก็แล้วแต่คนนะ แต่บางคนชีวิตมันก็มีก็ชีวิตดีบางคนมีแล้วก็พัง เหมือนติดแฟนแล้วสอบตกอะ เหมือนสืบคดีเลยนะครับ ใกล้เจอคนร้ายแล้ว นี่หมอรู้จักผมแบบครึ่งชีวิตแล้วครับบางคำถามแม่ผมไม่เคยถามอย่างนี้เลยครับ ที่ถามหมอเสือกปะเนี่ย ไม่ใช่ครับผมว่าหมอครับ หมายเลข190 ค่ะ 190 ต่อไปหมายเลข191 Di sini Dr. Im terlihat marah karena Yon nampak sangat sibuk, tapi tetap ke rumah sakit karena Dr. Im sudah menunggu lama dan Yon pun menambah bintik hitamnya. Yon ke kantor dan galau setelah rapat. Hasil kerja Yon pun bermasalah hingga ia diganti dengan editor junior. Galaulah si Yon ini. Tahun baru pun tiba, ia hanya sendiri dan tidak punya kerjaan. Hanya J partnernya yang mengucapkan Happy New Year. Setelah lamanya film ini dimulai, disinilah kita lihat Yon bisa tidur pas jam 12 tahun baru. Di tahun baru dia pun mengsedih. Keesokan harinya, Yon pergi ke toko alat medis untuk membeli hadiah yang akan diberikan kepada Dr. Im. Namun yang ia temui adalah dokter laki-laki, ia pun tidak semangat. Yon pun berlibur sendirian, menatap sunset yang menurutnya membuang waktunya saja. Dan ke rumah sakit lagi. Namun di sini Dr. Im terlihat lagi sedih dan Yon memberanikan diri untuk mencoba bertanya. Setelahnya terlihat mereka makin akrab dan Yon pun yang telah lama sakit sembuh. Namun ia sedih, karena sembuh berarti tidak bertemu lagi dengan Dr. Im. Walau begitu, ia tetap pergi ke Dr. Im. Ini adalah momen yang sangat sedih dan galau. Seakan-akan mata mereka bicara kalau Yon ingin lebih dari teman. Namun Dr. Im hanya ingin jadi dokternya Yon, tidak lebih. Yon pun akhirnya pergi. Yon yang patah hati lalu curhat ke mamang kasir yang udah pasti sarannya membuat Yon akan kembali bergadang dan bekerja seperti orang gila dan makan makanan kesukaannya. Hingga pekerjaan besar datang di mana seniornya memaksa harus menyelesaikannya secara cepat. Walau ditegur partnernya J bahwasanya senior ini adalah tipe yang memanfaatkan orang untuk kepentingannya.
Disinilah mula rekor tidak tidur Yeon terlama. Hari ketiga, keempat, keenam, kesembilan, hingga hari ke-12.เคยได้ยินว่าคนเราแม่งอดนอนได้สูงสุด11 วัน นี่วันที่ 12ละกูทุบสถิติโลกว่ะ บียอนสัสๆนี่แม่งยิ่งกว่าได้คานไลออนอีก คนเราเกิดมาทั้งทีแม่ต้องทำอะไรให้สุดแบบนี้สิวะ กูว่ากูมาถึงจุดสูงสุดของการทำงานแล้ววะ Yeon dibawa ke imajinasi dia sudah meninggal, dan di acara pemakamannya hanya ada orang-orang yang dia tahu, dan itu hanya ada 4 orang saja. Sedih, lebih sedih saat ia bayangkan ada Dr. Im yang dia suka ada di sana. Tapi ya, rupanya dia nggak jadi tewas karena senior itu membawanya ke rumah sakit. Gilanya si Yeon lebih gila lagi senior ini sepertinya. Walau harus kehilangan pekerjaan dan karirnya, Yeon hanya ingin tidur. Hingga partnernya Jae datang untuk menjaganya. Sampai sembuh dan pulang. Melihat ruang yang kotor dan kembali ke rumah sakit di mana Dr. Im yang dia suka berada. Setelah mengungkapkan apa yang ia ingin, ia sadar kalau apa yang Dr. Im sarankan untuk pergi berlibur ke pantai dan melihat matahari terbenam, itu adalah hal yang bisa membuatnya senang. Walau membuang waktu, tapi ia betah berlama di sana. Setelahnya kembali berteman, dan senyum indah Dr. Im menutup kesederhanaannya. Film ini yang dikemas simpel, tidak menampilkan cinta yang lebay, karena rasa suka atau cinta kepada orang yang hanya akan menganggap kita teman, itu tidak bisa dipaksakan. Kita belajar mengikhlaskan dari Yeon. Yeon di sini diperankan oleh Sunny dan Dr. Im oleh Devika, sementara Jae diperankan oleh Violet. Yang menarik adalah Mamang Catherine Demaret sebagai Kai, dialah sutradara dalam film ini. Sekian sinopsis cerita dari film ini. Dukung terus channel baru ini hingga kita akan bahas film ringan dan seru lainnya. See you next and thank you for watching video. Thank you. หวังว่าเดือนหน้าจะไม่เจอกันนะ